Perkenalkan, nama saya Salsauda Virus, DIMPA tingkat 2, Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisika kesehatan dalam praktik kebidanan. Yang pertama, besaran, satuan, dan pengukuran. Dalam dunia kesehatan, pengukuran dilakukan hampir setiap hari, seperti mengukur tekanan darah, suhu tubuh, berat badan, tinggi badan, sehingga volume cairan infus. Agar hasil pengukuran dapat dipercaya, maka diperlukan pemahaman tentang besaran, satuan, dan prinsip akurasi serta presisi. Besaran adalah suatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Besaran dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, besaran pokok, yaitu besaran dasar yang satuannya sudah ditentukan seperti panjang atau meter, massa atau kilogram, waktu atau sekon, suhu atau kelvin, arus listrik atau ampere, intensitasi cahaya atau candela, dan jumlah zat atau mol. Besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok, misalnya kecepatan gaya, energi, tekanan, dan daya. Satuan yang digunakan harus sesuai dengan sistem internasional atau SI agar hasilnya dapat dibandingkan secara global. Contohnya yang pertama, panjang atau meter, massa atau kilogram, waktu atau sekon, suhu atau kelvin. Selain itu, penting juga memahami konsep akurasi dan presisi. Akurasi adalah tingkat kedekatan hasil pengukuran terhadap nilai sebenarnya. Presisi adalah tingkat ketelitian hasil pengukuran yang berulang. Contohnya, ketika mengukur berat badan ibu hamil, jika hasil 60,1 sampai 60,0 atau sampai dengan juga 60,1 kg, maka pengukuran tersebut presisi karena hasilnya hampir sama. Jika nilai rata-rata mendekati berat sebenarnya, maka hasilnya akurat. Dalam praktik kebidanan, kesalahan kecil pada pengukuran bisa berdampak besar. Misalnya, kesalahan dosis obat dan volume cairan infus dapat mempengaruhi kondisi pasien. Karena itu, setiap alat medis harus dikalibrasi secara berkala agar hasil pengukuran tetap valid. Kedua, ada gelombang dan spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan dapat memperambat tanpa medium. Artinya, gelombang ini bisa menjalar di ruang hampa, seperti cahaya matahari yang sampai ke bumi. Spektrum elektromagnetik dibagi berdasarkan panjang global dan frekuensi yang terdiri dari yang pertama ada gelombang radio, yang kedua gelombang mikro, ketiga inframerah, yang keempat cahaya tampak, yang kelima ultraviolet, yang keenam ada sinar X, dan yang terakhir sinar gamma. Semakin besar frekuensi, semakin besar pula energi dan daya tembus gelombangnya. Dalam bidang medis, berbagai jenis gelombang elektromagnetik dimanfaatkan. Misalnya, gelombang radio digunakan pada alat MRI untuk menghasilkan gambar jaringan tubuh tanpa menggunakan radiasi pion. Inframerah digunakan untuk terapi panas, membantu memperlancar sirkulasi darah dan meredakan nyeri otot. Cahaya tampak dan ultraviolet dimanfaatkan dalam fotografi untuk mengatasi bayi kuning. Alat ikterus sinar X digunakan dalam radiografi untuk melihat struktur tulang gigi dan organ dalam tubuh. Sinar gamma digunakan untuk radioterapi dalam menghancurkan sel kanker. Dari sini kita dapat melihat bahwa gelombang elektromagnetik bukan hanya konsep fisika, tetapi juga menjadi dasar dari banyak alat diagnostik modern di rumah sakit. Di sini teman-teman bisa melihat gambarnya.
Dan selanjutnya yang ketiga ada manfaat radiasi dalam dunia medis. Radiasi adalah pancaran energi dalam bentuk gelombang atau partikel. Dalam dunia medis, radiasi digunakan untuk diagnosis, terapi, dan penelitian. Beberapa contoh penerapan radiasi di bidang kesehatan antara lain, yang pertama ada radiografi atau sinar X, yaitu digunakan untuk memeriksa struktur tulang, mendeteksi patah tulang, atau melihat posisi organ. Yang kedua ada CT scan, yaitu menggunakan sinar X dari berbagai sudut untuk menghasilkan gambar penampang tubuh secara 3 dimensi, sehingga membantu dokter mendiagnosis tumor, pendarahan otak, atau kelainan organ dalam. Yang ketiga ada radioterapi, yaitu menggunakan sinar gamma untuk menghancurkan atau memperhambat pertumbuhan sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Dan ada yang terakhir, fluoroskopi, yaitu memungkinkan dokter melihat pergerakan organ tubuh secara real time menggunakan sinar X, contohnya untuk melihat pergerakan kateter di pembuluh darah. Di sini ada gambar-gambarnya. Gambar yang pertama tadi ada gambar radiografi sinar X ini, terus sampai ke gambar fluoroskopi. Namun, penggunaan radiasi harus memperhatikan prinsip keselamatan yang dikenal sebagai ALARA, yang berarti paparan. Radiasi harus dijaga sekecil mungkin namun tetap efektif. Langkah-langkah pencegahan meliputi yang pertama ada menggunakan pelindung tambal, yang kedua menjaga jarak dari sumber radiasi, yang ketiga membatasi waktu paparan, dan yang terakhir menggunakan alat pemantau dosis radiasi. Dengan penerapan prinsip keselamatan yang baik, radiasi dapat dimanfaatkan secara aman dan efektif dalam bidang medis. Dan kesimpulan semuanya tadi dari ketiga pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang besaran, satuan, dan pengukuran merupakan dasar penting untuk menghasilkan data yang akurat dalam dunia kesehatan. Yang kedua, gelombang elektromagnetik memiliki peran besar dalam berbagai teknologi medis modern seperti MRI, CT scan, dan radiografi. Yang radiasi digunakan baik untuk diagnosis maupun terapi, namun tetap harus memperhatikan keselamatan pasien dan tenaga medis. Fisika terbukti menjadi ilmu yang sangat berguna untuk berperan besar dalam menunjang keberhasilan pelayanan kesehatan, termasuk dalam bidang kebidanan. Di sini ada daftar pusakanya juga. Dan sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.